Di balik senyum manis seorang kondektur bas akap Argamas, tersimpan rahasia mematikan. Ia adalah perwira Kopassus wanita yang sedang memburu jaringan pungli terbesar di jalur tol. Malam itu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat penyamarannya terbongkar, dan nyawanya menjadi taruhannya. Hujan gerimis membasahi halaman markas Kopassus di Cijantung malam itu. Lampu-lampu halaman memantulkan kilau air di atas aspal, menciptakan suasana dingin dan sunyi. Kapten Rati Pramudita, perwira cantik yang dikenal dengan kecerdasan taktisnya, melangkah masuk ke ruang briefing dengan hati yang sedikit berdebar. Ia baru saja menerima panggilan langsung dari atasannya, Letkol Bagus Prasetyo, yang terkenal hanya memberi misi untuk operasi tingkat tinggi. Rati tahu, jika dipanggil malam-malam seperti ini, artinya bukan misi biasa. Di dalam ruangan, aroma kopi hitam bercampur dengan asap rokok tipis mengisi udara. Letkol Bagus duduk di balik meja kayu besar, di depannya tergeletak berkas-berkas tebal dengan stempel asteris, rahasia, asteris. Ia menatap Rati lama, seakan mengukur kesiapan mental anak buahnya sebelum membuka pembicaraan. Kapten Rati, suaranya berat dan tegas, kita punya masalah besar di jalur tol utama Jawa Timur Jakarta. Oknum PJR melakukan pungli dan pemerasan pada bus-bus akap. Modus ini sudah berlangsung lama, dan mereka selalu lolos dari jeratan hukum. Rati berdiri tegak, mendengarkan dengan penuh fokus. Ia pernah mendengar keluhan para sopir bas saat cuti ke kampung halaman, tapi tak pernah menyangka skalanya sebesar ini. Tugasmu sederhana tapi berisiko tinggi, lanjut Letkol Bagus, kau akan menyamar sebagai kondektur bas akap Argamas jurusan Surabaya-Jakarta. Misi ini memerlukan kesabaran, penyamaran total, dan pengumpulan bukti. Kau hanya punya waktu 2 minggu untuk menuntaskan semuanya. Rati menarik napas dalam-dalam. Menyamar di tengah masyarakat bukan hal baru baginya, tapi kali ini medan operasinya adalah jalan tol, wilayah yang dikuasai oknum berseragam resmi. Risiko terbongkarnya identitas sangat besar. Siap, Komandan, jawab Rati mantap, meski di dalam hati ia sudah membayangkan skenario terburuk, terjebak sendirian di rest area tanpa bantuan, atau berhadapan dengan senjata api di ruang sempit bas. Letkol Bagus kemudian menyerahkan map berisi foto-foto terselubung para oknum. Wajah-wajah arogan dengan senyum sinis itu menatap dari kertas, seolah menantang. Kau akan bekerja sama dengan Pak Wito, sopir senior yang sudah 20 tahun membawa bas Argamas. Dia sudah lama ingin para pelaku ini tertangkap, tapi ancaman terhadap keluarganya membuatnya tak bisa berbuat banyak. Jaga dia, Rati. Di lapangan, kau bukan perwira Kopassus, kau hanya kondektur bas biasa. Sebelum keluar ruangan, Letkol Bagus menatap Rati sekali lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih dalam. Ingat, Kapten, mereka tak segan melakukan kekerasan. Jika identitasmu terbongkar, mereka akan menghilangkanmu sebelum tim bantuan datang. Pastikan setiap langkahmu terukur. Rati hanya mengangguk, lalu memberi hormat. Suara langkahnya menggema di koridor yang basah. Setiap hentakan terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah pertempuran yang belum terlihat. Di luar markas, hujan mulai reda. Rati menyalakan mesin motornya, lalu melaju menuju mes perwira. Di punggungnya, tas hitam berisi pakaian sipil dan perlengkapan kecil untuk penyamaran. Malam itu ia tak banyak tidur. Di meja kamarnya, map berisi wajah-wajah para oknum itu terus terbuka, tatapan mereka menantang matanya. Kalian belum tahu siapa yang akan kalian hadapi, gumamnya pelan, sambil meraih lencana Kopassusnya dan menyimpannya di laci terkunci. Di kejauhan, deru kendaraan di jalan tol terdengar samar di telinganya. 2 hari lagi, ia akan berada di sana, bukan sebagai perwira Kopassus, melainkan sebagai kondektur bas Argamas asal Jawa Timur, menyusuri jalur panjang yang dipenuhi bahaya. Dan malam itu, misi rahasia Kapten Rati resmi dimulai. Pagi itu, Terminal Purabaya di Surabaya sudah ramai oleh suara klakson, teriakan kenek, dan aroma solar yang menyengat. Kapten Rati, kini berpenampilan sederhana dengan kaos polo biru dan celana jeans pudar, berdiri di antara kerumunan penumpang. Rambutnya diikat ekor kuda, wajahnya polos tanpa riasan, penampilannya benar-benar jauh dari sosok perwira Kopassus yang gagah. Di tangannya, ia membawa tas selempang kecil berisi buku catatan, uang receh, dan kamera mikro yang disamarkan sebagai gantungan kunci. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan kulit legam dan senyum ramah menghampirinya. Kamu Rati? Ya, kondekturnya aku.
Tanya pria itu sambil menjabat tangan. Dialah Pak Wito sopir bas Argamas yang akan menjadi partnernya. Genggamannya kuat, matanya penuh pengalaman, namun ada sisa ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Kita berangkat jam 9, tapi ingat, di jalan tol nanti, jangan terlalu banyak tanya kalau ada rahasia. Diam saja, biar aku yang bicara, ucapnya pelan, seolah takut didengar orang. Ratih mengangguk, menyimpan instruksi itu di kepalanya. Ia lalu ikut membantu memanggil penumpang, memeriksa tiket, dan menata bagasi di bawah bas. Beberapa penumpang menatapnya heran, mungkin tak biasa melihat kondektur perempuan yang masih muda. Ratih tersenyum ramah setiap kali matanya bertemu tatapan orang, berusaha memerankan sosok kondektur tulen. Sambil menunggu bas penuh, Pak Wito mengajaknya duduk di kursi sopir. Di sana, ia bercerita dengan suara rendah tentang kejadian-kejadian yang sering dialami di jalan tol. Mereka itu seperti hantu, tiba-tiba nongol, bawa alasan ini itu. Kalau sopir nggak mau bayar, mereka bisa bikin kita terlambat berjam-jam, bahkan kadang ada yang ngancam pakai pistol, katanya. Ratih pura-pura kaget, padahal di dalam hati ia makin yakin misi ini harus tuntas. Bas akhirnya berangkat, mesin meraung dan perlahan meninggalkan terminal. Ratih mulai menjalankan tugasnya, memeriksa tiket, memastikan semua penumpang nyaman, dan mencatat rute di buku kecilnya. Sambil berjalan di lorong sempit bas, ia diam-diam mengamati setiap detail, kondisi interior, posisi kamera pengawas, hingga rute keluar masuk tol. Semua ini akan berguna untuk merencanakan penyergapan nanti. Memasuki jalan tol, suasana di dalam bas terasa tenang. Namun, Ratih tak bisa menghilangkan perasaan was-was. Ia tahu, di jalur ini para oknum PJR biasa beraksi, dan kemungkinan besar, salah satunya akan muncul hari ini. Tangan kanannya selalu berada di dekat tas selempang, memastikan kamera mikro dan alat komunikasi mini siap digunakan kapan saja. Pak Wito terlihat beberapa kali melirik spion, seolah mencari tanda-tanda kemunculan mobil patroli. Ratih menatap keluar jendela, memandangi garis putih jalan tol yang seakan tak berujung. Ia tahu, penyamarannya baru saja dimulai, dan setiap kilometer yang mereka tempuh akan semakin membawanya mendekat pada singa-singa berbaju seragam. Di dalam hatinya, Ratih berjanji, ketika momen itu datang, ia akan siap, bukan sebagai kondektur biasa, tapi sebagai perwira Kopassus yang telah bersumpah untuk menuntaskan misi. Dan entah kenapa, dalam tatapan gelisah Pak Wito, ia merasakan bahwa hari itu akan menjadi hari pertama mereka bertemu para pelaku. Roda bas Argamas melaju mulus di aspal hitam, melibas garis putih yang seakan tak berujung. Udara di kabin terasa dingin oleh hembusan AC, namun bagi Ratih, suasananya justru semakin menegang. Dari balik kaca spion, ia menangkap sorot mata Pak Wito yang terus gelisah, seperti menunggu sesuatu yang tak diinginkan. Biasanya mereka muncul di KM 624 atau KM 627, bisiknya. Tanpa menoleh, seolah takut ucapannya terdengar angin. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sedan putih bergaris biru muncul dari arah belakang. Lampu strobo di atapnya mulai berkedip, dan sirine pendek terdengar. Ratih merasakan detak jantungnya meningkat. Mobil itu menyalip perlahan, lalu berpindah ke jalur kiri, memberi tanda agar bas menepi. Pak Wito mendesah panjang, menurunkan kecepatan. Nah, ini dia, gumamnya getir. Bas berhenti di bahu jalan. 3 pria berseragam PJR keluar dari mobil. Langkah mereka santai tapi penuh kesan menguasai keadaan. Salah satunya, berperut buncit dan berwajah licin, mengetuk pintu bas sambil memberi isyarat agar dibuka. Ratih segera berdiri di dekat pintu, berusaha menjaga peran. Wajahnya ia buat tegang dan canggung, seolah benar-benar kondektur yang tak berdaya. "Mana STNK sama SIM sopirnya?" tanya pria itu dengan nada perintah. Pak Wito menyerahkan tanpa protes, tapi pria itu menggeleng pelan. "Wah, ini ada pelanggaran. Ban belakang gundul, kaca depan ada retakan. Ini bahaya buat penumpang. Kalau mau cepat beres, ya, ngerti sendiri." Kalimat itu diakhiri dengan senyum miring yang menusuk telinga Ratih. Ratih merasakan darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Dari dalam tas selempang, jempolnya sudah mengaktifkan kamera mikro di gantungan kunci. Ia mengarahkan tubuh sedikit miring agar wajah para oknum terekam jelas. Sementara itu, 2 pria lain mulai masuk ke bas, melihat-lihat penumpang dengan tatapan sok berkuasa, membuat beberapa penumpang ketakutan.
Pak Wito dengan wajah pasrah merogoh dompet, mengeluarkan sejumlah uang, dan menyelipkannya di map STNK. Salah satu oknum menyambar map itu dengan cepat, lalu menepuk bahu Wito seolah mereka teman lama. "Lain kali hati-hati di jalan, Pak Sopir," katanya sambil tertawa kecil. Dalam sekejap, mereka kembali ke mobil patroli dan melaju pergi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Bus kembali berjalan, Rati duduk di kursi kosong di belakang Wito, pura-pura sibuk menghitung uang tiket, padahal pikirannya penuh dengan amarah. Ia sudah mendapat bukti visual dan audio yang cukup untuk tahap awal, tapi ia juga tahu ini baru permukaan. Kalau terus begini, mereka akan merasa tak tersentuh batinnya. Dan Rati sudah bertekad, misi ini tidak akan berakhir hanya dengan merekam, ia akan mematahkan kesombongan mereka tepat di jalan tol ini. Malam mulai turun ketika bus Argamas tiba di terminal tujuan. Penumpang satu persatu turun, meninggalkan lorong bus yang mulai sepi. Rati duduk di bangku belakang, pura-pura mengisi catatan keuangan, padahal ia sedang memutar ulang rekaman kamera mikro di telinganya melalui earphone kecil. Setiap kata kasar, nada mengancam, dan detail wajah para oknum terekam jelas. Namun bagi Rati, ini belum cukup. Ia butuh pola, jam operasi, titik pemberhentian, dan siapa saja yang terlibat. Keesokan harinya, ia meminta izin pada Pak Wito untuk ikut dari awal rute lagi. "Saya mau belajar jalurnya biar hafal," katanya beralasan. Wito mengangguk, walau sorot matanya penuh rasa khawatir. "Kamu hati-hati, ya, mereka bisa saja makin curiga kalau kamu terlalu memperhatikan." Rati hanya tersenyum tipis, menyembunyikan niat sebenarnya, ia ingin menyaksikan aksi pungli itu berulang kali, merekam dari berbagai sudut. Di perjalanan siang itu, bus kembali memasuki tol yang sama. Rati mulai menghitung waktu sejak bus keluar gerbang tol hingga tiba di titik yang kemarin menjadi lokasi pungli. Benar saja, di kilometer yang sama, mobil patroli biru putih muncul dari arah belakang. Kali ini hanya 2 orang di dalamnya, tapi mereka menggunakan pola yang sama, sirine pendek, tanda lampu, lalu memaksa bus menepi. Namun, ada perbedaan kecil yang menarik perhatian Rati. Kali ini, mereka menggunakan alasan berbeda. Laporan dari pusat, bus ini melaju di atas batas kecepatan, kata salah satu oknum dengan nada mengancam. Rati sadar, alasan mereka selalu berganti-ganti untuk menyesuaikan situasi, membuatnya sulit dibantah. Pak Wito kembali mengeluarkan uang, namun kali ini Rati berhasil merekam proses dari awal mereka mendekat hingga kembali ke mobil. Setelah oknum pergi, Rati mencatat sesuatu di buku kecilnya, titik koordinat, waktu kejadian, jumlah uang yang diambil, dan ciri fisik masing-masing pelaku. Ia bahkan menggambar sketsa kasar wajah mereka, menambahkan detail seperti bekas luka di pipi kiri salah satunya, dan jam tangan berwarna emas yang mencolok. Semua ini akan menjadi bahan laporan yang kuat. Malamnya, di penginapan sederhana dekat terminal, Rati membuka laptop tipis yang dibawanya. Ia mulai menyusun folder bukti, memberi nama setiap file sesuai tanggal dan lokasi kejadian. Suara tawa para oknum dari rekaman membuatnya geram, tapi juga semakin membakar semangatnya. "Kalian pikir kalian aman hanya karena berseragam?" gumamnya pelan, "sebentar lagi semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya." Hari-hari berikutnya, Rati dan Pak Wito mengulang rute yang sama, sengaja melewati jam-jam rawan untuk memancing para oknum. Hasilnya, ia berhasil merekam setidaknya 4 kejadian pungli dari kelompok berbeda, namun dengan pola yang mirip. Semua rekaman itu menunjukkan satu hal, ada koordinasi di antara mereka, seolah pungli ini adalah operasi terstruktur, bukan sekadar ulah individu. Di titik ini, Rati tahu misinya akan berlanjut ke tahap yang lebih berbahaya. Mengumpulkan bukti sudah berhasil, tapi tahap berikutnya adalah memancing mereka agar tertangkap basah dengan barang bukti di tangan, sesuatu yang akan membuat mereka tak bisa mengelak lagi. Dan di balik tatapan waspada Pak Wito, Rati melihat tanda bahwa waktunya untuk melangkah ke fase berikut sudah semakin dekat. Malam itu, terminal sudah sepi ketika Pak Wito dan Rati menurunkan penumpang terakhir. Udara dingin bercampur aroma solar yang masih menempel di hidung. Pak Wito tampak lebih pendiam dari biasanya. Begitu bus dimasukkan ke garasi, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya langsung berubah kaku, sementara tangan yang memegang ponsel bergetar halus. "Halo, iya, saya Wito," katanya pelan. Rati mengamati dari jarak beberapa langkah,
namun telinganya cukup tajam untuk menangkap suara kasar dari seberang. Aku dengar kamu sekarang bawa kondektur baru, cantik, ya. Hati-hati, Wit. Tolong sampaikan ke dia, kalau mau selamat, jangan sok-sokan ikut campur urusan jalan tol. Suara itu berat, mengandung ancaman yang jelas. Pak Wito tak menjawab, hanya mematikan panggilan dan menunduk. Matanya gelap, seperti menyembunyikan sesuatu yang berat. Ratih mendekat. Pak, siapa tadi? Tanyanya dengan nada santai, pura-pura tidak tahu. Wito hanya menggeleng. Bukan siapa-siapa, cuma orang bercanda nggak jelas. Tapi Ratih bisa membaca dari sorot matanya, itu bukan bercanda. Ia tahu, penyamarannya mulai dicium. Bukan tak mungkin, identitasnya sebagai perwira Kopassus sudah menjadi bisik-bisik di antara para oknum. Malam itu, di kamar penginapan, Ratih merenung. Ancaman terhadap Wito artinya musuh mulai menyerang lewat orang terdekatnya di lapangan. Ia menyalakan laptop, mengirim pesan terenkripsi ke Letkol Bagus, melaporkan kejadian tersebut. Balasan yang datang singkat namun tegas, **, hati-hati. Jangan ubah rencana. Tekanan ini artinya mereka mulai goyah. **. Keesokan paginya, suasana terasa berbeda. Saat Bas Argamas bersiap berangkat, Ratih melihat dua pria asing berdiri di pinggir terminal, memperhatikan mereka tanpa berkedip. Baju mereka biasa saja, tapi tatapannya tajam seperti elang. Wito yang melihat hal yang sama langsung menunduk dan mempercepat persiapan keberangkatan. Ayo cepat naik, kita langsung jalan, katanya sambil menghindari kontak mata dengan kedua pria itu. Dalam perjalanan menuju tol, Wito akhirnya berbicara. Mereka nggak main-main, Dad. Dulu ada sopir yang berani lapor, 2 hari kemudian keluarganya kecelakaan misterius. Aku nggak mau itu kejadian sama keluargaku. Ratih mendengarkan, pura-pura hanya kondektur polos, padahal pikirannya sudah memutar strategi baru, ia harus memancing oknum itu muncul lagi, tapi kali ini dengan jebakan yang sudah disiapkan. Saat Bas memasuki tol, Ratih melirik jam tangannya. Jika pola yang ia pelajari benar, mereka akan dihentikan lagi dalam 20 menit ke depan. Tangannya bergerak pelan ke dalam tas, memastikan alat pelacak dan kamera mikro siap bekerja. Ia tahu, ancaman yang diterima Wito adalah tanda bahwa benturan besar sudah di depan mata. Dan di kejauhan, lewat pantulan spion, Ratih melihat siluet lampu strobo mobil patroli mulai mendekat. Senyum tipis terbit di sudut bibirnya, bukan senyum lega, tapi senyum seorang prajurit yang tahu waktunya untuk menyerang balik sudah semakin dekat. Malam itu, Ratih duduk di kursi kayu penginapan sambil menatap peta jalur tol yang terbentang di meja. Lampu redup memantulkan bayangan wajahnya yang penuh perhitungan. Di layar laptop, Letkol Bagus muncul melalui panggilan video terenkripsi. Ratih, kita akan jalankan operasi pancingan besok malam. Tim dari unit Intel akan siaga di titik perhentian. Begitu mereka mendekat, kamu pastikan uang dan bukti ada di tangan mereka. Sisanya biar kami yang bergerak. Ratih mengangguk mantap, menyadari ini bisa jadi momen paling berisiko dalam penyamarannya. Pagi berikutnya, ia sengaja mengenakan seragam kondektur yang sedikit mencolok, kemeja biru terang dengan rompi kuning, agar mudah dikenali di rekaman. Pak Wito yang belum tahu rencana penuh mencoba membujuk, Dad, mungkin hari ini kamu nggak usah ikut. Aku takut mereka. Ratih memotong kalimatnya, menepuk bahunya sambil tersenyum. Percayalah, Pak, justru hari ini kita buktikan kalau mereka salah pilih musuh. Menjelang sore, Bas Argamas berangkat dengan jumlah penumpang lebih sedikit dari biasanya. Separuh bangku kosong, bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana. Di kursi-kursi itu, duduk para anggota Intel Kopassus berpakaian sipil, berpura-pura sebagai penumpang. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka terus mengamati setiap detail perjalanan. Begitu memasuki tol yang menjadi wilayah para oknum PJR, Ratih mulai menghitung waktu seperti biasa. 10 menit, 15 menit, lalu tepat di menit ke-18, suara sirine pendek terdengar dari belakang. Pak Wito menatap Ratih dari kaca spion, dan Ratih mengangguk pelan, tanda bahwa jebakan mulai berjalan. Mobil patroli itu melaju ke samping, memberi isyarat agar Bas menepi. 2 oknum yang sama seperti sebelumnya turun dari mobil. Salah satunya, yang memiliki bekas luka di pipi kiri, mendekat sambil tersenyum sinis. Wah, kondektur cantik ini lagi. Gimana, bawa uang jajan buat kami? Ratih dengan sengaja membuka tas kecilnya, menampakkan amplop berisi uang, hasil patungan,
dari penumpang, padahal semua sudah diberi tanda nomor seri khusus untuk barang bukti. Saat salah satu oknum mengambil amplop itu, dua anggota intel yang duduk di kursi belakang langsung mengaktifkan kamera tersembunyi mereka, merekam dari jarak dekat. Rati berpura-pura gugup, memberi mereka rasa percaya diri bahwa situasi sepenuhnya di tangan mereka. Yang mereka tak sadari, sebuah mobil hitam tanpa tanda yang diisi tim penangkap sudah berhenti sekitar 200 meter di belakang, menunggu kode. Oknum itu menyelipkan amplop ke saku rompinya, dan di detik itulah Rati memberi kode dengan menyentuh rambutnya 2 kali. Seketika, mobil hitam melaju kencang, membuntuti mobil patroli itu. Tim penangkap bergerak cepat, memblokir jalur dan memaksa mereka berhenti. Teriakan, bunyi pintu dibanting, dan perintah tegas menggema di udara tol yang sebelumnya sunyi. Di dalam bus, penumpang yang sebenarnya anggota intel langsung berdiri, menunjukkan kartu identitas mereka. Pak Wito ternganga, baru menyadari bahwa ia selama ini berada di tengah operasi militer terselubung. Rati berdiri di pintu bus, menatap kejadian itu dengan napas teratur. Ia tahu permainan kucing dan tikus ini akhirnya mulai berbalik arah. Malam itu, di pos rahasia yang terletak tak jauh dari gerbang tol, dua oknum PJR yang baru saja ditangkap duduk terborgol di kursi besi. Wajah mereka pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Letkol Bagus masuk bersama Rati, langkahnya mantap. Tanpa basa-basi, ia melemparkan foto-foto dan rekaman yang baru saja diambil di atas meja. Kalian pikir ini hanya soal uang jalan? Buka mulut kalian, atau kita buat kalian bicara dengan cara kami. Suaranya tajam seperti bilah pisau. Awalnya mereka bungkam, hanya saling pandang, tapi ketika Bagus menunjukkan daftar nomor seri uang yang cocok dengan amplop di saku mereka, salah satu dari mereka mulai gelisah. Kami cuma disuruh, ada yang lebih tinggi di atas kami, ucapnya terbata. Rati mencondongkan badan, matanya menatap lurus. Siapa? Suara Rati terdengar dingin, nyaris tanpa emosi, tapi cukup untuk membuat pria itu menunduk ketakutan. Pengakuan itu mengalir deras. Ternyata, pungli ini bukan hanya aksi oknum kecil di jalan tol, melainkan bagian dari jaringan terorganisir yang mengatur jalur lintasan bus akap di beberapa provinsi. Mereka memungut uang keamanan dari setiap bus, dan uang itu mengalir ke orang-orang berpengaruh, termasuk beberapa pejabat bayangan yang selama ini dianggap bersih. Pak Wito yang ikut hadir di ruangan itu terpaku, seperti tak percaya. Berarti, selama ini kita semua cuma main di papan catur mereka. Gumamnya lirih. Rati menoleh, memberi tatapan yang mengandung campuran empati dan tekad. Iya, Pak, tapi papan ini sebentar lagi akan kita balik. Sementara itu, di markas besar Kopassus, data dari laptop Rati mulai dipetakan. Jalur uang, nama-nama terlibat, bahkan jadwal pengiriman pungli ke kota-kota besar mulai terkuak. Setiap informasi yang terkumpul semakin menegaskan bahwa operasi ini akan jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Sumatera. Namun, semakin besar temuan ini, semakin tinggi pula taruhannya. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, Rati menerima pesan singkat di ponselnya, berhenti sekarang atau orang yang kau sayang akan hilang selamanya. Pesan itu tanpa nomor pengirim. Rati terdiam sejenak, menyembunyikan ponsel dari pandangan Wito. Ia tahu, musuh mereka sudah mulai bergerak untuk membalas. Malam itu, Rati duduk di tepi ranjang, menatap senjata kecil yang ia simpan di bawah bantal. Operasi ini sudah berubah dari sekadar penangkapan oknum menjadi perang melawan jaringan kriminal yang memiliki kekuatan besar dan tak ragu menghilangkan nyawa. Di kepalanya, ia hanya mengulang satu hal, misi ini harus selesai, atau banyak nyawa akan melayang. Di luar kamar, hujan mulai turun deras. Petir menyambar, seolah mengiringi badai yang akan segera pecah di lapangan. Rati tahu, babak berikutnya tidak akan sekadar soal menyamar, ini akan jadi pertarungan terbuka. Dan kali ini, ia sudah siap menantang mereka langsung. Hujan masih mengguyur ketika Rati berjalan keluar dari penginapan untuk membeli kopi di warung kecil depan jalan. Namun, naluri perwiranya langsung bereaksi begitu ia melihat siluet dua pria bertopi di ujung gang yang menatap tajam ke arahnya. Langkah mereka lambat tapi pasti, seolah mengukur jarak. Rati pura-pura tak peduli, namun jari tangannya secara refleks meraih pistol yang tersembunyi di balik rompi kondektur.
Saat ia hendak kembali ke penginapan, suara ban mobil berdecit memecah malam. Sebuah minibus hitam berhenti mendadak, pintunya terbuka, dan 3 pria bertubuh besar keluar. Salah satunya menodongkan besi panjang, bukan senjata api, tapi tongkat pemukul yang sudah cukup untuk melumpuhkan. "Ikut kami, Nona, ada yang mau bicara," ucapnya dingin. Ratih tersenyum tipis, tapi matanya menyala tajam. "Kalau mau bicara, biasanya nggak pakai beginian," balasnya. Pria itu melangkah maju, namun sebelum ia sempat menyentuh Ratih, sebuah botol kaca dari warung pecah di kepalanya. Ternyata Pak Wito, yang kebetulan keluar mencari Ratih, tak tinggal diam. "Lari, Dek, mereka bukan orang biasa," teriaknya. Namun Ratih tak lari, ia justru menarik Pak Wito ke samping, lalu menendang kaki salah satu penyerang hingga jatuh. Gerakannya cepat, terlatih, tak seperti kondektur biasa. 2 pria lainnya mencoba mengepung, tapi Ratih bergerak memutar, memanfaatkan genangan air untuk membuat mereka terpeleset. Di saat yang sama, ia mengeluarkan pistol dan menembak ke udara, membuat suara keras yang menggema di gang sempit itu. Teriakan warga mulai terdengar, membuat para penyerang panik. Mereka mundur ke minibus, melaju kencang menembus hujan malam. Pak Wito terengah, memegangi lengannya yang sedikit tergores. "Dek, siapa mereka?" Ratih menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Orang-orang yang gak mau saya teruskan misi ini. Dan mereka akan datang lagi." Nada suaranya tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Pak Wito mulai paham bahwa Ratih bukan sekadar perempuan yang kebetulan jadi kondektur. Beberapa jam kemudian, Ratih melapor lewat saluran aman kepada Letkol Bagus. "Mereka sudah tahu keberadaan saya. Kita harus percepat rencana penangkapan orang-orang besar di jaringan ini sebelum mereka bergerak lebih jauh." Bagus setuju, tapi memperingatkan, "Ratih, mulai sekarang kamu target utama. Mereka akan kirim yang terbaik untuk menghabisimu." Malam itu, Ratih duduk di depan jendela, menatap jalanan yang basah oleh hujan. Suara deru mesin motor sesekali terdengar di kejauhan. Ia tahu, mulai dari sekarang, setiap suara, setiap bayangan di luar bisa berarti ancaman. Tapi justru di tengah tekanan itu, ia merasakan tekadnya semakin kuat. Bukan hanya demi tugas, tapi demi semua sopir, kondektur, dan penumpang yang sudah terlalu lama menjadi korban pungli. Di luar, badai belum reda. Namun di hati Ratih, ia sudah menyiapkan badai yang jauh lebih besar, badai yang akan mengguncang seluruh jaringan kotor itu hingga ke akar. Pagi itu, langit masih kelabus sisa hujan malam. Terminal Purabaya ramai seperti biasa, namun di balik hiruk-pikuk itu, operasi besar sedang dimulai. Ratih berdiri di dekat pintu bas Argamas yang ia jaga, seperti kondektur biasa, namun di balik rompi lusuhnya terselip alat komunikasi mini. Target utama bergerak dari Surabaya menuju Semarang. "Kita pastikan mereka mampir di titik pungli," suara Letkol Bagus terdengar di earpiece-nya. Di jalur tol, beberapa kilometer dari terminal, 3 mobil sipil yang sebenarnya milik tim Kopassus dan Intel kepolisian sudah menempati posisi. Masing-masing membawa kamera jarak jauh dan alat perekam. Target mereka, menangkap basah 2 perwira polisi PJR senior yang selama ini menjadi otak lapangan pungli, sekaligus mengungkap siapa penerima uang di atas mereka. Ratih akan menjadi umpan. Bas Argamas melaju tenang. Di bangku belakang, 2 anggota Kopassus menyamar sebagai penumpang biasa, membawa tas ransel berisi uang tunai tanda setoran palsu. Semua sesuai skenario, bas akan dihentikan, uang keamanan akan diminta, lalu transaksi itu akan terekam dari berbagai sudut. Ratih, yang berpura-pura bingung dan pasrah, harus memastikan proses itu berjalan natural. Tak butuh lama, di kilometer 482, suara sirene terdengar. Sebuah mobil patroli PJR melaju di belakang bas, memberi isyarat untuk menepi. Jantung Ratih berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena tahu semua ini harus berjalan sempurna. 2 polisi keluar, langkah mereka penuh percaya diri, seperti sudah terbiasa melakukan ini. Salah satu mengetuk pintu bas, dan Ratih pun membuka. "Ada yang mau dibicarakan, Bu Kondektur," ujarnya sambil melirik ke dalam. Dengan wajah berpura-pura cemas, Ratih mengangguk. "Iya, Pak, saya paham aturannya," katanya sambil memberi isyarat kepada anggota yang duduk di belakang. Ransel berisi uang pun dibawa keluar. Di saat yang sama, kamera mini yang terpasang di kancing seragam Ratih merekam jelas setiap gerakan mereka,
termasuk saat salah satu polisi memasukkan amplop tebal ke dalam tasnya. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Sebuah motor besar berhenti tak jauh dari lokasi, dan pengendaranya mengamati terlalu lama. Ratih mengenali wajah itu, salah satu dari penyerang yang mencoba menculiknya malam sebelumnya. Naluri bahaya langsung menyala. "Tim, kita punya tamu tak diundang. Bisa jadi mereka mau gagalkan operasi," ucapnya pelan ke mikrofon. Di saat polisi PJR itu bersiap pergi, suara dari earpiece terdengar tegang, "Ratih, tahan mereka sekarang. Backup sudah dekat." Tanpa ragu, Ratih mengangkat tangan, menghentikan perwira itu. "Sebentar, Pak, ada yang harus Bapak lihat." Dalam hitungan detik, 3 mobil tim penyergap muncul dari 2 arah, memblokir jalan tol. Teriakan, "Polisi, angkat tangan," memecah udara. Kekacauan pun pecah. Salah satu perwira mencoba kabur, namun ditangkap di pinggir jalan. Pengendara motor yang tadi mengintai menyalakan mesinnya dan kabur ke arah berlawanan, memaksa 2 unit motor trail tim Kopassus melakukan pengejaran. Ratih berdiri tegak di tengah hujan rintik, menatap pemandangan itu. Mereka baru saja memukul jantung jaringan ini, tapi ia tahu badai yang lebih besar akan datang setelahnya. Hujan deras kembali mengguyur malam itu, seolah langit ikut menyimpan rahasia gelap yang hendak diungkap. Ratih berdiri di ruang briefing darurat di markas gabungan, matanya fokus pada peta besar yang penuh dengan pin merah, lokasi para pelaku yang terhubung dengan jaringan pungli. Dari intel yang baru masuk, dalang utama, seorang perwira tinggi yang selama ini tak tersentuh hukum, akan melakukan pertemuan rahasia di sebuah gudang di pinggir pelabuhan Tanjung Perak. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Rencana dibuat dengan presisi militer. Ratih akan memimpin tim penyusup, sementara Letkol Bagus mengordinasikan perimeter luar. Namun, ancaman terbesar bukan hanya target, melainkan orang-orang yang masih setia padanya dan siap membunuh siapa saja yang menghalangi. "Kalau saya tidak kembali tepat waktu, lanjutkan operasi. Jangan tunggu saya," ucap Ratih datar, membuat ruangan itu hening. Malam itu, mereka bergerak senyap. Bas Argamas yang selama ini menjadi kedok Ratih digunakan lagi, kali ini membawa petugas bersenjata penuh yang menyamar sebagai penumpang. Saat bas mendekati pelabuhan, kilatan lampu dari kapal kargo dan suara ombak memecah keheningan. Ratih tahu, di balik pintu gudang itu, semua akan berakhir, entah untuk mereka, atau untuknya. Begitu pintu digedor, suara gaduh langsung pecah. Para pelaku terkejut, beberapa mencoba kabur, namun disambut tim perimeter yang sudah siap. Ratih masuk lebih dulu, bergerak cepat menyusuri lorong sempit. Di ujung ruangan, ia melihat sosok yang selama ini hanya menjadi nama di laporan, perwira tinggi berseragam rapi, sedang duduk di kursi, tenang seperti tak terjamah hukum. "Akhirnya kita bertemu, Nona Kondektur," ucapnya sambil tersenyum dingin. Pertarungan mental dimulai. Dalang itu mencoba membeli waktu, menawarkan uang dan kekuasaan pada Ratih, bahkan mengungkit ancaman terhadap keluarga anggota tim. Namun Ratih tak tergoyahkan. "Saya tidak bisa dibeli. Tapi Anda bisa dibawa, hidup atau mati," jawabnya tegas sambil mengacungkan pistol. Di detik yang sama, 2 anak buahnya menyerbu dari sisi lain, memaksa sang perwira menyerah. Namun sebelum borgol terpasang, suara letusan senjata dari luar membuat semua terkejut. Pengendara motor yang lolos di operasi tol kembali, kali ini dengan senjata api, menembaki gudang untuk menutupi pelarian sang dalang. Kekacauan pecah, tembakan dibalas tembakan, dan Ratih nyaris terkena peluru nyasar jika tidak merunduk tepat waktu. Dengan refleks seorang prajurit, ia melompat, mendorong sang dalang ke tanah, sekaligus memborgolnya di bawah ancaman senjata. Akhirnya, sirene pasukan bantuan terdengar. Seluruh pelaku berhasil diamankan, termasuk perwira tinggi itu. Ratih berdiri di tengah gudang, napasnya berat, seragam kondekturnya basah oleh hujan dan keringat. Ia menatap Letkol Bagus yang masuk dari pintu depan, lalu berkata lirih, "Selesai, tapi harganya nyaris nyawa." Beberapa hari kemudian, berita tentang operasi itu memenuhi media nasional. Rakyat bersorak, jaringan pungli yang selama ini merajalela akhirnya runtuh. Namun bagi Ratih, semua itu bukan tentang popularitas atau penghargaan. Ia tahu, di jalanan, akan selalu ada yang mencoba bermain kotor. Dan selama itu masih ada, ia siap kembali, meski dengan wajah dan peran berbeda. Karena sekali ia memutuskan turun ke medan, tak ada kata pensiun bagi seorang prajurit.